Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamdan Rosyada dari kelas 1 APGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Materi ini disusun oleh Satrio Wijaya, Hamdan Rosyada, Iqbal Nawawi, Najwa Nurhaliza, dan Muzia Ananda Fitri Muwahidah, dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi MPD, mata kuliah Pembelajaran Bilangan dan Pengolahan Data di SD. Yang pertama ada teori belajar Brunner. Menurut Brunner, ada 3 tahapan anak belajar matematika yang berturut-turut diantaranya tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahapan pertama anak dalam berhubungan dengan benda nyata atau benda konkret atau peristiwa nyata di dunia sekitar. Pada tahap ini, anak masih berada dalam gerakan refleks, mencoba-coba, dan belum harmonis. Anak memanipulasikan, menyusun, menjejerkan, dan bentuk gerak lainnya, atau dapat disebut teori plagiat. Contoh bendanya seperti buku, pensil, pulpen, dan lain-lain. Yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam sebuah gambar, dan anak telah mampu mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Anak dapat memberikan gambaran dalam pemikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalinya pada tahap enaktif, meskipun benda atau peristiwa tersebut itu sudah berlalu. Teori ini pun dapat disebut sebagai semi abstrak. Yang ketiga ada tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahapan terakhir belajar anak menurut teori Brunner. Pada tahap simbolik ini, anak dapat mengutarakan bayangannya pada tahap yang didapat pada teori sebelumnya dalam bentuk simbol ataupun bahasa. Pada tahap simbolik ini, anak sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya, dan biasa dikenal sebagai model abstrak. Contohnya seperti 3 buku tambah buku sama dengan titik-titik berapa buku. Lalu, siapakah penemu teori Brunner ini? Teori Brunner ini ditemukan oleh Brunner yang bernama lengkap Jerome Seymour Brunner, lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Selanjutnya ada teori belajar Dines. Menurut Dines, ada 6 tahap anak belajar matematika, yaitu berturut-turut tahap bermain bebas, permainan, penelaahan kesamaan sifat, representasi, simbolisasi, dan tahap formalisasi. Pertama, tahap bermain bebas. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama, peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep itu. Dalam tahapan ini, peserta didik membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri memahami konsep tersebut. Yang kedua ada tahap permainan. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep peristiwa itu, peserta didik itu siap untuk memainkan permainan itu. Dengan permainan, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika, misalnya dengan menggunakan balok-balok logika untuk 2 variabel yang berbeda. Tahap penelaah kesamaan sifat. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahap kedua tadi, atau permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Dalam hal demikian, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Dan sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan itu tetap tidak berubah dengan translasi itu.
Yang keempat ada tahap representasi. Dalam tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Tentu saja, gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut. Yang kelima ada tahap simbolisasi. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Yang keenam ada tahap formalisasi. Tahap formalisasi ini merupakan tahap belajar konsep terakhir. Setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan, peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya, sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Perjalanan dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut pembuktian. Penemu teori belajar tulis ini adalah Zoltan P. Diners, seorang matematikawan yang memuatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa. Selanjutnya ada teori belajar Van Hill. Menurut Van Hill, ada 5 tahapan anak belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Pada tahap pengenalan, siswa memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik. Pada tingkat ini, siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama sesuatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangun itu. Sebagai contoh, pada tingkat ini, siswa tahu suatu bangun bernama persegi panjang, tetapi ia belum menyadari ciri-ciri bangun persegi panjang tersebut. Lalu ada tahap analisis. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, pada tingkat ini, siswa sudah bisa mengatakan bahwa suatu bangun merupakan persegi panjang karena bangun itu mempunyai 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, dan semua sudutnya siku. Selanjutnya ada tahap pengurutan. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Sebagai contoh, pada tingkat ini, siswa sudah bisa mengatakan bahwa jika pada suatu segi 4, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Di samping itu, pada tingkat ini, siswa sudah memahami definisi untuk tiap-tiap bangun. Pada tahap ini, siswa juga sudah bisa memahami hubungan antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Misalnya, pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami perbedaan antara persegi dan persegi panjang. Selanjutnya ada tahap dedukasi. Pada tingkat ini, siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Siswa juga mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri. Dan siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini, siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut. Yang selanjutnya ada tahap akurasi. Pada tingkat ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam matematika, kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Pada tahap ini, memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit.
Siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika, termasuk sistem-sistem geometri, tanpa membutuhkan model-model yang konkret sebagai acuan. Pada tingkat ini, siswa memahami bahwa dimungkinkan adanya lebih dari satu geometri. Sebagai contoh, pada tingkat ini, siswa menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu sistem geometri diubah, maka seluruh geometri tersebut juga akan berubah. Sehingga, pada tahap ini, siswa sudah memahami adanya geometri-geometri yang lain di samping geometri Euclides. Teori belajar Van Hil dikembangkan oleh dua pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Marie van Hil dan Dina van Hil Geldoof, menjelaskan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. (Mayberry 1983.258). Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar Brownell dan Van Eyghen. Menurut teori makna dari Brownell dan Van Eyghen, menyatakan bahwa pada situasi pembelajaran yang bermakna dan pengertian. Menurut teori makna, anak harus melihat makna dari apa yang dipelajari. Teori makna mengakui bahwa perlunya drill dalam pembelajaran matematika. Bahkan dianjurkan kalau memang diperlukan. Jadi drill itu penting, tapi drill dilakukan apabila suatu konsep, prinsip, atau proses telah dipahami baik oleh siswa. Teori makna memandang bahwa matematika sebagai suatu sistem dan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan proses-proses yang dapat dimengerti. Jadi, anak harus dapat melihat makna dari apa yang dipelajari. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan juga ungkapan yang diucapkannya. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar Brownell dan Van Eyghen dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, akan mempelajari penjumlahan dua bilangan dua angka dengan satu kali teknik menyimpan di kelas 2 SD. Dapat dilakukan sebagai berikut. 40 ditambah 5 sama dengan 45, 20 ditambah 8 sama dengan 28, 60 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 73, 50 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 65. Dengan cara ini, dapat dijelaskan mengapa menggunakan teknik menyimpan harus digunakan. Jadi, anak dapat menangkap makna teknik menyimpan, sehingga membantu siswa mengetahui makna dari apa yang dipelajari. Selanjutnya, setelah anak sudah memahami makna dari apa yang dipelajari, untuk memperkuat pemahaman dapat dilakukan dengan drill. Penemu teori Brownell dan Van Eyghen. Salah satu ahli yang memberikan sumbangan pikiran dalam teori belajar adalah William Arthur Brownell, adalah tokoh besar dalam matematika pendidikan di awal abad ke-20. Teori belajar yang selanjutnya ada teori belajar Gekken. Objek belajar matematika menurut Gekken dalam Ismail 1998, objek matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Objek langsung terdiri dari fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Lalu ada 8 tipe belajar matematika. Berikut 8 tipe belajar matematika menurut teori Gekken. 1. Motivasi. 2. Pemahaman. 3. Pemerolehan. 4. Penyimpanan. 5. Ingatan kembali. 6. Generalisasi. 7. Perlakuan dan umpan balik. Nah, penemu teori belajar Gekken ini adalah Robert M. Gagne yang lahir pada tahun 1916. Adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang telah mengembangkan suatu pendekatan perilaku yang elektrik mengenai psikologi. Salah satunya adalah teori pembelajaran didasarkan pada model pemrosesan informasi. Teori belajar selanjutnya ada teori Piaget. Teori perkembangan kognitif atau teori perkembangan Piaget, yaitu teori Piaget dalam pembelajaran matematika adalah untuk menambahkan wawasan dalam pembelajaran terkait pentingnya pemahaman konsep. Misalnya, dalam memahami materi operasi penjumlahan,
Siswa tidak hanya mengetahui tentang operasi penjumlahan saja, namun siswa juga dapat mengetahui konsep awal dari menentukan hasil operasi penjumlahan. Perkembangan zaman dan teknologi membuat banyak siswa bergantung pada penggunaan alat bantu hitung seperti kalkulator, sehingga siswa cenderung malas untuk memecahkan masalah dengan menggunakan rumus ataupun menggunakan alat peraga. Penemu teori Piaget ini adalah Jean Piaget. Bisa dibilang sebagai seseorang yang menemukan psikologi kognitif atau penemu dari teori belajar kognitif. Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Newcastle, Swiss. Beliau sangat mengidolakan ayahnya yang merupakan seorang akademisi. Jean Piaget meninggal dunia pada tanggal 16 September 1980. Teori belajar selanjutnya yaitu ada teori Ausubel. Teori Ausubel terfokus pada belajar verbal, yaitu fokus pada sifat makna. Menurut Ausubel Hudoyo 1998, bahan pelajaran dipelajari haruslah bermakna, artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Nah, oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual dan emosional siswa dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep dicari dan ditemukan oleh siswa, sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru. Dengan demikian, siswa tinggal menghafalkannya. Penemu teori Ausubel ini adalah David Ausubel, adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 25 Oktober 1918. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar Vygotsky. Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural pembelajaran. Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar yaitu, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Penemu teori Vygotsky ini adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Tsarist, Rusia, tepatnya pada 17 November 1896 dan berketurunan Yahudi. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Teori belajar selanjutnya ada teori belajar Thorndike. Teori belajar stimulus respon. Teori Thorndike disebut sebagai teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Teori Thorndike dikenal dengan istilah teori connectionism, yang merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, teori belajar connectionisme ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike 1874 sampai 1949 berdasarkan eksperimen yang dilakukan pada tahun 1890-an. Demikianlah pemaparan materi teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.